Tugasku menemanimu. 你们身为神形，却掀起战争，使生灵涂炭，海神之界。 Hai sahabat Pasuk, kembali bersama Miminata di sini. Kali ini kita akan melanjutkan menyelam dalam alur cerita novel Solen 2.5 Legenda Alam Dewa. Sebelum masuk ke dalam cerita, Mimin ingatkan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Tanpa berlama-lama, Solen 2.5 Legenda Alam Dewa. Mari kita lanjutkan. Suara dengungan yang intens bergema, seluruh langit bergetar hebat dalam sekejap mata. 7 warna muncul sekaligus kali ini. Awan 7 warna menutupi seluruh area tanah suci terlarang. Tekanan yang mengerikan menghadirkan kekuatan yang menindas ke bawah. Dewa emosi dan 9 dewa tingkat 1 perlahan mendarat di langit. Warna kulit mereka berubah drastis. Melayang di hadapan dewa kehancuran, wajah Dewi Kehidupan memucat. Ia berkata, "Kau berani membiarkan mereka menggunakan formasi agung keturunan dewa dosa asal? Apakah kau tidak tahu bahwa ini adalah hukuman dewa? Bagaimana mungkin kau membiarkan mereka melakukan ini? Mereka sendiri adalah dewa dosa asal. Jika mereka tidak bisa mengendalikan dosa asal mereka, mereka pasti akan memberikan penderitaan besar kepada alam dewa." Dewa kehancuran tertawa hampa dan berkata, "Denganmu di sisiku, bagaimana mungkin aku tidak mengendalikan mereka? Apalagi kau harus tahu bahwa formasi hukuman dewa agung dosa asal di tanganku saat ini dapat diaktifkan kapan saja oleh pusat alam dewa. Tetaplah bersamaku agar aku dapat mengaktifkan formasi agung. Aku juga tidak akan menyakiti mereka. Mereka hanya perlu melihat kemuliaan alam dewa bersamaku. Aku tidak pernah berniat menyakiti para dewa tingkat 1 ini. Terlepas dari apakah mereka menerima aku atau tidak, aku hanya ingin menyelesaikan perluasan alam dewa. Dan pada saat itu barulah mereka akan benar-benar mengikutiku serta mengakuiku. Mereka pada akhirnya akan memahami pengabdianku kepada alam dewa serta harapanku untuk membuat alam dewa semakin kuat dari hari ke hari." Dewi Kehidupan mendesah dan berkata, "Kehancuran, kau benar-benar kehilangan dirimu sendiri." Dewa Laut berkata bahwa haus kekuasaanmu terlalu kuat, sangat kuat. Kau selalu bilang kau melakukan semua ini demi alam dewa, tapi sebenarnya itu untuk memuaskan dahaga kekuasaanmu sendiri. Kalau tidak, apa kau akan sejauh ini? Aku tidak bisa berada di pihakmu, namun aku tidak tahu mengapa, tapi aku selalu berpikir kau tidak akan pernah menang." Dewa kehancuran merasa konyol menatap Dewa Kehidupan. "Aku tidak bisa menang? Sampai sekarang apa kau masih berpikir aku tidak punya peluang untuk menang? Begitu formasi hukum Dewa Agung Dosa Asal dimulai, apalagi para dewa tingkat 1 ini, bahkan jika Dewa Laut muncul, dia tidak akan bisa menghentikannya. Ini adalah formasi hukum Dewa Agung yang dipicu oleh pusat alam dewa, menargetkan eksistensi tertinggi di antara para dewa. Tahun itu, dengan bantuan 3 formasi hukum Dewa Agung, aku mampu menghalangi pemberontakan pasukan binatang suci dan meraih kemenangan di saat yang bersamaan. Aku juga masih ingin melihat kemampuan apa yang dimiliki Dewa Laut untuk membalikan keadaan hingga saat ini." Mata Dewi Kehidupan agak kabur. Ia menatap dewa kehancuran. Di matanya, selain rasa tak berdaya, ada juga sedikit rasa iba. Dewa kehancuran akhirnya sedikit marah. "Kenapa kau menatapku dengan mata seperti itu? Apa aku benar-benar tidak sebanding dengan tangsan di dalam hatimu?" Dewi Kehidupan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, hanya kau selamanya menepati posisi nomor 1 di hatiku. Kau adalah suamiku. Sekalipun kau punya kelemahan di hatiku, kelemahan itu pada akhirnya akan berubah menjadi kebaikan." Mendengarnya mengucapkan kata-kata itu membuat dewa kehancuran tertegun. Wajahnya sempat sedikit rileks sebelum ia tersadar kembali. Secara naluriah, mengangkat tangannya untuk meraih tangan Dewi Kehidupan. Dewi Kehidupan segera menghindar dari genggamannya, menggelengkan kepalanya dengan getir dan berkata, "Tapi aku tidak hanya bisa melihat kekuatanmu, tetapi juga kekuatan orang lain. Bagaimana mungkin kau tidak melihat kekuatan Dewa Laut? Sejak dia memasuki alam dewa, dia selalu mengutamakan keselamatan alam dewa. Sebelum melakukan apapun, meskipun dia tidak pernah menunjukkannya,
Bukankah kau pernah melihatnya menangani apapun tanpa benar-benar memahami situasinya? Alasan dia tidak setuju untuk memperluas alam dewa bukan hanya karena firasat buruk, tetapi juga karena alasan lain yang tidak diketahui. Memperluas alam dewa memang beresiko. Saat ini, kita sudah membutuhkan banyak ruang untuk mendukung pertumbuhan kekuatan mental. Awalnya, kupikir kau akan memperluas alam dewa secara perlahan, meningkatkan luas alam ilahi. Tapi sekarang tampaknya kau bertekad untuk mencapai tujuanmu secara instan. Dengan jumlah pilar kekuatan mental yang telah kau bangun saat ini, aku khawatir kau sebenarnya ingin memperluas alam dewa beberapa kali lebih besar dari yang direncanakan. Pernahkah kau berpikir apa yang akan terjadi pada alam dewa jika tidak menyerap cukup kekuatan mental eksternal? Dewa Kancuran berkata dengan tegas, itu tidak mungkin. Aku sudah lama meneliti hal ini. Dunia luar yang kita kendalikan mampu memasok kekuatan mental yang cukup untuk membuat alam dewa menjadi lebih kuat. Dewi Kehidupan mendengus. Tidak ada yang pasti. Kau terlalu terburu-buru dalam melakukan sesuatu. Kau pasti belum menyelidiki secara keseluruhan. Lagi pula, jika firasat Tangsan benar, lalu apa yang akan kau lakukan jika bencana terbesar alam ilahi benar-benar terjadi? Karena kau telah menggunakan kekuatan mental yang tersimpan untuk memperluas alam dewa, yang karenanya telah melemahkan tembok pertahanan alam dewa. Ketika saatnya tiba, tembok itu tidak akan mampu menangani krisis. Kau akan menjadi penjahat alam dewa. Kancuran, belum terlambat untuk berhenti sekarang. Lagi pula aku yakin Tangsan pasti punya cadangan. Dewa emosi bukan satu-satunya kartu traf cadangannya. Mata Dewa Kancuran semakin tajam. Ia berkata dengan dingin, jadi tunjukkan padaku. Aku ingin melihat siapa yang benar, siapa yang akan menang, dan siapa yang akan menjadi pemenang terakhir. Aku akan menunggu Dewa Laut di sini untuk melihat solusi apa yang ia miliki untuk menghentikan badai yang akan datang. Aku sungguh tidak akan mengubah keputusanku lagi pula. Pilar-pilar kekuatan mental telah melepaskan terlalu banyak kekuatan mental. Saat ini, itu tidak dapat diubah. Setidaknya, dengan kekuatanku, aku tidak bisa membatalkannya. Dewi Kehidupan berkata dengan cemas, tapi kau masih punya aku. Aku setuju untuk membantumu. Sang Dewa Kancuran tak berbicara lagi, sebaliknya perlahan menutup matanya, mengabaikan Dewi Kehidupan. Di sisi lain, Rong Nianbing dan 7 Dewa Unsur Agung sedang menghadapi formasi hukuman Dewa Agung Dosa Asal. Ekspresi mereka berubah serius. Yu Hao berdiri di hadapan Dewi Kupu-Kupu saat ini. Dia telah diselimuti oleh zirah ungu emas. Hanya matanya yang terlihat, yang sudah dipenuhi dengan kekhawatiran. Formasi agung di depan mereka terlalu kuat. Tekanannya bukan hanya dari para dewa ini, tetapi juga dari seluruh alam dewa. Di bawah kendali formasi agung, seluruh alam dewa seolah-olah sedang mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk menekan mereka. Lebih jauh lagi, perasaan negatif terdalam mereka terus-menerus terangsang ketika menghadapi formasi hukuman dewa besar dari dosa asal. Keserakahan, kebencian, nafsu, emosi-emosi negatif itu mulai muncul. Meskipun kultivasi mereka berdua berada di level tingkat 1 yang memiliki daya tahan yang sangat kuat, kekuatan dewa mereka masih melemah di bawah pengaruh ini. Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Dai Yu Hao kepada Rong Nianbing. Wajah Rong Nianbing menjadi muram. Ia berkata dengan berat, ini adalah formasi hukum Dewa Agung Dosa Asal, salah satu dari 3 formasi Dewa Agung Alam Dewa. Hanya jika kita bisa menarik formasi hukum Dewa Agung, Dewa Unsur, kita akan memiliki kesempatan untuk melawan. Namun, kita tidak memiliki kekuatan dewa yang cukup untuk bertarung sekarang. Apalagi, kita tidak memiliki pusat alam dewa sebagai titik kunci formasi untuk menyerang. Dewi Cahaya di sampingnya berbicara dengan suara rendah. Sekalipun kita memiliki kemampuan untuk menarik formasi besar turunan hukum ilahi milik Dewa Unsur, kita tetap tidak bisa melakukannya. Jika ada banyak dewa yang melawan, aku khawatir alam dewa akan langsung terkoyak. Sampai saat ini, banyak dewa di alam dewa akan terlibat. Sejujurnya, aku tidak menyangka Dewa Kehancuran tidak akan ragu untuk menggunakan metode kejam seperti formasi besar ini untuk menghadapi kita. Saat ini, situasinya benar-benar merepotkan. Jika terus seperti ini, kekuatan dewa kita akan terkuras. Kita akhirnya akan ditawan. Rong Nianbing mengangguk dan berkata, satu-satunya pilihan yang kita miliki saat ini adalah keluar dan mencari cara lain. Kita
tidak bisa hanya tinggal di sini. Yuhao. Dai Yuhao buru-buru menjawab, ya. Cahaya dingin dari mata Rong Nianbing berkedip-kedip. Kau pergi dulu, kami akan menyusul. Kami akan segera bangkit. Ini untuk mencegah formasi besar turun hukuman ilahi Dewa Dosa Asal menunjukkan kekuatannya. Baiklah, Dai Yuhao tanpa ragu-ragu memutuskan dengan sangat cepat. Cahaya intens di tubuhnya tiba-tiba berkilauan. Di belakangnya mata vertikal itu tiba-tiba muncul. Mata vertikalnya yang besar memancarkan percikan cahaya aneh. Pupilnya entah bagaimana memantulkan seluruh dunia di dalamnya. Waktu, ruang, elemen, dan emosi lainnya, semua itu berkelebat samar di dalam mata vertikalnya. Namun, kekacauan ini juga mengandung sifat umum langit dan bumi. 7 dewa unsur segera berkumpul di belakangnya. Rong Nianbing melepaskan 7 cincinnya sendiri untuk melindungi dewa emosi Dai Yuhao, untuk sementara waktu memblokir tekanan eksternal yang diciptakan oleh formasi besar turunan hukum ilahi Dewa Dosa Asal. Di kejauhan, lingkaran cahaya para 7 Dewa Dosa Asal bersinar sangat terang. Meskipun 7 Dewa Dosa Asal melihat mereka berkumpul, mereka tetap tidak melakukan apa-apa, malah membiarkan mereka menggabungkan kekuatan. Tiba-tiba, seberkas sinar keemasan yang amat menyilaukan muncul ke atas, melesat ke arah yang jauh, yang menciptakan jalur emas lebar sekitar 50 meter menuju Cakrawala. Itu penggabungan roh ilahi dari Dewa Emosi Dai Yuhao dan Dewi Kupu-Kupu Tang Wutong. Jalan emas. Dewi Kupu-Kupu telah berubah menjadi baju zirah, sehingga Dewa Emosi bertanggung jawab atas proses penggabungan roh ilahi. Dengan demikian, lingkaran cahaya di belakang Dewa Emosi berubah dari 7 cincin menjadi 8 cincin. Ia menjadi eksistensi yang kuat setara dengan dewa tertinggi. Sinar cahaya itu menyambar langit lalu menghilang. Pada saat yang sama, lingkaran cahaya dengan 8 cincin di belakang Dewa Emosi mulai memancar. Lapisan lingkaran cahaya keemasan itu tiba-tiba menjerat 7 dewa unsur dan Rong Nianbing dalam sekejap mata. Mengenai keselamatan Dewi Kehidupan, mereka tentu saja tidak perlu khawatir. Dewi Kehidupan pada akhirnya tetaplah istri Dewa Kehancuran. Kau masih mau pergi sekarang? Dengan bau yang terasa nyeri, Dewa Keserakahan mengerang dingin, menyipitkan mata kecilnya yang sudah tak berkilau lagi. Seluruh tubuhnya telah berubah menjadi warna gelap pekat. Ia mengacungkan jarinya ke langit. Tiba-tiba, ruang di depan mereka berubah menjadi warna kuning gelap. Di tempat yang jauh dari arah komite alam dewa, sebuah lingkaran cahaya yang sebagian terlihat berkobar. Dalam sekejap mata, formasi besar turunan hukum ilahi Dewa Dosa Asal berubah menjadi lingkaran cahaya 7 warna yang menjulang tinggi. Sinar dari wilayah kecil itu langsung terpelintir oleh serangan dari Dewa Emosi. Dalam sekejap, sinar itu naik, lalu menghilang di kejauhan. Setelah itu muncul kembali di hadapan Dewa Emosi dan para dewa tingkat 1 lainnya, tepat di area yang telah digambar oleh Dewa Keserakahan. Ini dia. Dewa Emosi terkejut melihat ke arah 7 Dewa Dosa Asal. Dewa Keserakahan berkata dengan puas, jika formasi besar turunan hukum ilahi Dewa Dosa Asal mudah dihadapi, bagaimana mungkin ia menjadi salah satu dari 3 formasi besar alam dewa? Kalian terlalu naif. Apa kalian masih berpikir bisa kabur? Kalian semua hari ini diam saja dan bersiaplah untuk ditindas. Ia melayangkan pukulan ke arah Dewa Emosi sambil berbicara. Mata Dewa Emosi terpaku. Ia tak menghindari serangan itu. Ia mengangkat tangan kanannya seolah sedang menyambut tamu. Kedua pukulan itu bertabrakan. Langit langsung bergetar hebat. Getaran dahsyat itu jelas berasal dari Dewa Emosi. Sementara itu, ketika Dewa Keserakahan melepaskan getaran, langit langsung dilebur oleh formasi agung. Tubuh Dewa Keserakahan goyah. Dewa Emosi jatuh lebih dari 10 meter di udara. Wajah Dewa Emosi dan para dewa lainnya menjadi semakin buruk. Dari tabrakan ini mereka dapat mengetahui pengaruh formasi agung ini. Kekuatan Dewa Keserakahan sedikit berlipat ganda dalam peningkatannya. Meskipun ia tidak bisa mencapai level dewa tertinggi, itu masih sangatlah tipis. Yang diandalkan Dewi Kupu-Kupu dan Dewa Emosi tidak hanya dengan 8 cincin dewanya, tetapi juga energi tertinggi dari Dewa Laut. Dalam situasi seperti ini, ia dirobohkan oleh 1 pukulan dari Dewa Keserakahan. Jika itu orang lain, mereka tidak akan mampu menanggung serangan ini. Dewa Keserakahan menatap Dewa Emosi dengan tajam. Bocah kecil, kaulah yang menyakitiku beberapa saat yang lalu. Aku sudah bertahun-tahun tidak terluka. Kau pasti harus membayar mahal. Demikianlah alur cerita novel Solen 2.5 Legenda Alam Dewa untuk hari ini.
Sebelum Mimin akhiri, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena tugasku kan selalu menemanimu.